Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tema kali ini adalah tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kelas 11 SMA SMK. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu sebagai pembiasaan. Semoga dengan pembiasaan pembacaan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam memahami materi ini dan mendapatkan ridhonya. Amin. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pengertian Nabi dan Rasul. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi tidak disampaikan kepada umatnya, tetapi wahyu yang didapat tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Persamaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah kepada siapa wahyu diberikan, yang didasarkan pada Quran Surah Al-Hajj ayat 52. Setiap nabi dan rasul yang dikirim oleh Allah adalah laki-laki, karena Al-Quran juga menjelaskan bahwa tidak ada nabi dan rasul wanita. Ketiga, ketika nabi dan rasul dilahirkan ke dunia sampai kematiannya, dia tidak memiliki sifat tercela, karena nabi dan rasul memiliki sifat yang diselamatkan dari dosa. Keempat, syidik atau benar, yang berarti bahwa semua kegiatan atau hal yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul adalah benar. 5. Dapat dipercaya atau amanah untuk memberikan wahyu yang diterima Nabi dan Rasul dapat dipercaya. 6. Cerdas atau fatonah, yang berarti bahwa Nabi dan Rasul adalah makhluk pintar dan cerdas dalam menyampaikan hukum Islam. 7. Menyampaikan atau tabligh, yang berarti bahwa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan Nabi adalah seorang manusia yang diberikan wahyu berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat manusia.
Perbedaan yang kedua, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegaskan syariat terdahulu. Dalil naqli iman kepada Rasul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dalil tentang iman kepada Rasul dalam hadis ada diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berarti beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Jumlah para nabi dan rasul. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nama-nama 25 nabi dan rasul. 1. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam,
Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib para rasul. Yang pertama adalah syidik. Syidik adalah yang berarti rasul selalu benar. Jadi apapun yang dikatakan ataupun yang dilakukan oleh rasul adalah benar. Yang kedua, amanah. Amanah berarti rasul selalu dapat dipercaya. Jadi apapun yang disampaikan oleh rasul dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh berarti rasul selalu menyampaikan wahyu. Jadi apapun yang diterima oleh rasul selalu disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat ada fatonah. Fatonah yang berarti rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat mustahil para rasul. Sifat mustahil para rasul artinya adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Yang pertama adalah kizib. Kizib ini berarti mustahil rasul itu bohong atau dusta. Sifat mustahil yang kedua adalah khianah. Khianah artinya mustahil rasul itu khianat. Yang ketiga, kitman. Kitman artinya mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Sifat mustahil yang keempat adalah baladah. Baladah artinya mustahil rasul itu bodoh. Tugas-tugas para rasul. Yang pertama, tugas para rasul adalah menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Yang kedua, menyeru umatnya untuk bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tugas para rasul adalah membawa kabar gembira dan juga memberi peringatan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah untuk rahmat semesta alam. Manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul. Adapun manfaat dan hikmah adalah yang pertama, makin sempurnanya iman. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik.
Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada Allah. Demikianlah penyampaian materi kita tentang rasul-rasul sebagai kekasih Allah. Semoga apa yang telah disampaikan mendapatkan berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua, serta dapat menambah wawasan keilmuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.